Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada subuh hari yang berbahagia ini Allah jadikan salat subuh kita berjemaah di masjid mudah-mudahan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Amin. Bersyukur kita kepada Allah pada subuh hari yang berbahagia ini Allah dapatkan kita salat 2 rakaat sebelum fajar. Mudah-mudahan Allah berikan dunia dan seisinya kepada kita semuanya. Amin. Man shalla rak'atan khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang salat 2 rakaat sebelum fajar, maka baginya dunia dan seisinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari yang berbahagia ini kita akan mengkaji tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Ada 2, 1 ikhlas, 1 menghadirkan niat. Di dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Apa artinya? Kami tidak menyuruh kecuali supaya menyembah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali dalam menyembah Allah itu memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan agamanya yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Wa dzalika dinul qayyimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan dan menghadirkan niat. Di dalam surat Ali Imran ayat 29 Allah berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamhu Allah." Katakanlah, kata Allah, in tukhfu ma fi sudurikum, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu, fi sudurikum, au tubduhu ya'lamu Allah, atau yang kamu lihatkan maka Allah mengetahuinya. Ini di dalam surat Ali Imran ayat 29. Dalam surat Ali Imran ayat kelima Allah berfirman, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat tadi memberikan isyarat kepada kita, 1, lurus-luruslah di dalam berbuat, ikhlas-ikhlaslah di dalam beribadah. Kenapa demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Beribadah karena manusia, maka mintalah pahala kepada manusia itu. Beribadah karena orang tua, mintalah pahala kepada orang tua. Beribadah karena jabatan, mintalah dengan jabatan itu. Beribadah karena pimpinan kita, maka mintalah pahala kepada pimpinan kita itu. Tapi kepada siapa kita beribadah? Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan sempurnakan niat kita itu bukan karena siapa-siapa. Kita berdakwah bukan karena manusia, kita berdakwah bukan karena orang, kita berdakwah bukan karena si fulan, kita datang ke masjid bukan karena jadi imam, kita datang ke masjid bukan karena pengurus masjid, kita datang ke masjid bukan karena anggota masjid. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka sempurnakanlah niat kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus bertanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kehadiran kita pada suatu majelis, kehadiran kita dalam suatu masjid, kehadiran kita dalam sebuah pengajian, kehadiran kita dalam sebuah pertemuan, buat apa saya ini? Kenapa saya hadir di sini? Siapa yang menyuruh saya datang ke sini? Siapa yang membuat, apa yang menggerakkan saya ke sini? Makanya di sanalah perlunya fungsi iman. Adapun dia, saya akan tetap sholat di masjid. Jadi imam pun saya, tidak jadi imam pun saya juga akan tetap ke masjid. Pengurus pun saya akan tetap di masjid. Tidak pengurus pun saya akan tetap di masjid. Maka disinilah kita perlu memurnikan sebuah keikhlasan dan niat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah wa innamal likumri'in ma nawa." Apa yang kamu niatkan itu yang kamu dapatkan. Kamu meniatkan hanya ingin mendapatkan jabatan yang kamu dapatkan. Kamu hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia, pujian yang kamu dapatkan. Tapi kamu ingin benar-benar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah maka ridha Allah akan kamu dapatkan. Dia tidak tergoyahkan, Pak. Mau orang ramai, mau orang sedikit, mau orang banyak, mau orang qalil, dia tidak tergoyahkan. Karena baginya bukan banyak atau sedikitnya orang, tapi baginya berapa banyak orang yang akan mendengarkan tausiah dan berapa banyak orang yang sadar dengan nasihat-nasihat kebaikan. Mana yang lebih baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kita berbicara di depan banyak orang tapi tidak menyimak kita. Menyamak kalau bahasa awaknya. Lebih baik orang yang sedikit tapi dia betul-betul berniat dan menjadi kebaikan dengan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, disinilah perlunya keikhlasan dan ketulusan niat. Kata Allah tadi apa dalam surah Ali Imran? Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Tidak bisa kita menyembunyikan. Kita menyembunyikan apa yang dalam hati kita. Kita menampak-nampakkan berbuat baik, kita menampak-nampakkan yang tidak bisa. Siapa yang tahu? Ya'lamullah. Allah tahu apa yang ada di dalam hati-hati kita. Tidak bisa, satu pun tidak bisa tertukar, Pak. Kita berpura-pura menjadi orang baik, memakai surban, memakai peci, tidak bisa. Ya'lamullah. Allah tahu hati kita. Allah paham sekali apa maksud kita. Allah mengerti sekali apa tujuan kita. Maka jangan sekali-kali menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini memberikan motivasi yang kuat kepada kita bahwa kita beribadah, kita berdakwah, kita menjalankan sebuah visi dan misi bukan karena siapa-siapa, tapi murni hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyembunyikan pun tidak bisa, karena Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kita dan apa yang lahir di dalam hati kita. Yang ketiga tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada satupun yang tertukar, yang tersembunyi fil ardi wala fis sama, di dalam bumi ini dan di langit, semuanya jelas bagi Allah. Ibarat saya berdiri di sini nampak itu ada Quran, ada meja, ada AC, ada tiang, ada jam, ada gorden, ada AC, ada kubah, ada tiang lagi, ada kipas angin, ada sound system, ada TV, ada meja, ada flyer, palantak dakwah, nampak semuanya. Jadi apa yang mau kita?
Kita pun sedang ngantuk di sini nampak, kita pun sedang sedih. Begitulah kira-kira pantauan. Apalagi CCTV-nya Allah. Semuanya nampak, dari arah depan nampak, dari arah samping nampak, dari arah belakang nampak, dari arah samping kiri nampak, dari arah bawah nampak. Lalu kemana kita akan bersembunyi? Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah, jelas nampak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu perlu kita mempertanyakan hati kita ini. Kenapa saya ini? Saya betul-betul sudah ikhlas, saya sudah betul niatnya lurus. Kalau ada sesuatu terbesik karena sesuatu, maka berhati-hatilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan percuma minta kepada manusia, itu rugi Pak. Karena manusia itu sendiri belum tentu bisa menyelamatkan dirinya. Minta kepada ustadz pun rugi, karena ustadz itu pun sendiri belum bisa menyelamatkan dirinya. Maka pastikan, kuatkan hati kita hanya minta kepada Allah. Yakinkan hati kita ini hanya bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang aku sembah kecuali Engkau ya Allah. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan. Kita menjadi pribadi yang handal. Kita menjadi pribadi yang kuat. Karena backingan kita Allah. Siapa lagi? Coba Bapak Ibu. Al-Ghani, Al-Qawi, Al-Hakim, Al-Adil. Apa lagi? Al-Kabir. Apa lagi? Semua sifat-sifat kebesaran ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kaya. Siapa kita minta kaya? Kepada Allah. Kepada manusia kita minta kaya. Semakin sering kita meminta, maka kita akan semakin orang tidak senang dengan kita. Al-Qawi, kepada siapa kita meminta kekuatan? Kepada Allah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka perbaharui niat kita, lihat keikhlasan niat kita, sehingga kita betul-betul hanya beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalilan. Mereka bermaksud riya. Berarti mereka bermaksud riya dalam keadaan apa? Dengan salat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit. Di depan mertua salat baik-baik, di depan ustaz salat baik-baik. Yura'unan nas, mereka bermaksud riya. Mereka biar kelihatan ibadahnya bagus dan segala macam, tapi riya. Yura'unan nas. Lalu apa kata Allah? Wala yadhkurunallaha illa qalilan. Tapi mereka tidak menyebut Allah kecuali hanya sedikit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka perlu kita melihat berapa banyak saya menyebut Allah dalam sehari. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Fa inni atubu fil yaumi sab'una marrah. Dalam sehari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beristighfar saja 100 kali banyaknya, 70 kali banyaknya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Baru kalimat istighfar. Belum lagi kalimat subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sedikit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah kita mengingat Allah, atau kita menyebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa salat paling depan. Nah itulah kadang petang awak jarang-jarang salat. Tak ada Pak Brigjen ala rapi-rapi salat le. Tapi baalai. Petang pakai tando gini, tak ada pakai tando. Memang takutnya. Ayo, Pak Haji ke Pak Haji. Yang itu jadi rekam lah nanti. Patang bertando-tando jarang-jarang salat kini lah. Itu perlu juga kue-kuean gitu.
Tapi itu peraturan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan kadang-kadang kita sok-sok nanti gara-gara sedikit malah akibatnya fatal. Itu berbeda lagi. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Amiril Mu'minin Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu." Kalau sami'tu berarti saya mendengar. Sami'tu, nazartu. Kalau nazartu saya telah melihat. Sami'tu berarti saya telah mendengar. Kalau dia mendengar, bisa jadi dia hanya mendengarkan dari berita dari yang lain. Tapi kalau laki itu berarti saya bertemu. Nah, itu dalam pendataan hadis nanti. Insyaallah nanti lain waktu kita belajar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Amalan kita itu tergantung oleh niat. Makanya tadi kita bilang tidak bisa tertukar niat kita baik ataupun niat kita jelek. Wa innamal likumri'in ma nawa, dan setiap niat itu dibalas sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah, ini keterangannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang niatnya ingin berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka fahijratu ilallah wa rasuli. Siapa yang berniat hanya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering kita Bapak Ibu ketika mendong, ya Allah, Engkaulah sebaik-baik hamba meminta. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik hamba menyandarkan diri. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik hamba bermohon. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik tempat hamba mengeluh kesahkan persoalan ini. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik tempat menyelesaikan persoalan hamba. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada setiap kita yang tidak memiliki masalah. Pasti ada masalah. Kepada siapa kita meminta tolong? Kepada Allah. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilai. Tapi kita berniat karena ingin mendapatkan dunia atau ingin menikahkan seorang wanita, maka itulah yang kita dapatkan. Nah, oleh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam berbuat sesuatu perhatikan karena apa. Dalam berdakwah karena apa. Dalam beribadah karena apa. Karena siapa. Maka pastikan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir dalam sebuah hadis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Allah tidak melihat kepada ajsamikum. Jism, apa jism itu? Badan. Tidak melihat kepada baik, gagah, ganteng, cantik, molek kepada tubuh kita. Tetapi wala ila suwarikum, juga tidak kepada wajah kalian, bentuk kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Wala wa a'malikum, dan melihat kepada amal-amal kita. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tetap kembali ke atas tadi. Allah melihat kepada hati, niat tempatnya di hati. Allah melihat kepada amal-amal kita, maka kerjakan amal sebaik-baiknya. Kesimpulannya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Bahwa setiap amalan, setiap pergerakan, setiap kelakuan yang kita kerjakan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari ayat dan hadis yang kita baca tadi, kita bisa meluruskan niat kita, mengikhlaskan niat kita, bahwa kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa murni wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak ada, hanya karena Allah. Karena siapa lagi? Nah, timbul nanti pertanyaan, Ustadz, saya mau salat duha tapi disuruh oleh atasan saya, dipaksa. Ini bagaimana Ustadz?
Untuk 1, 2, 3 kali boleh, karena itu membiasakan menjelang terbiasa. Bapak ibu atau bapak yang tidak biasa sholat duha, nanti tiba-tiba pulang dari sini sholat duha di rumah, pasti istrinya kaget. Ada PA tadi kaji di masjid kau dah. Lah sembahyang duha pak ini katanya. Atau bapak ibu pulang ke rumah bilang sama istri, kok ma panggil ma, kok manggil dia, kok manggil namo lah. Awak sedahkanlah piti awak kau lah katanya. Awak sedahkan piti awak, ialah nampak tanda-tanda kau katanya kan. Itu tandanya apa bapak ibu yang dimuliakan Allah? Agak kaget, ada perubahan yang mendasar. Seperti itu wajar, tidak apa-apa. Misalnya kita tidak biasa ke masjid, pas kita ke masjid pasti orang bertanya-tanya, ke masjidnya gini ya kata. Selama aku nak ada yang gini ke masjidnya kata. Lah ke masjid orang mak salam. Atau sebaliknya, dia sudah biasa ke masjid, lalu dia tidak nampak di masjid, pasti pun kita akan bertanya. Nah, jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini kalau ada pertanyaan, Ustaz bagaimana Ustaz, saya dipaksa oleh atasan saya atau instansi saya dipaksa sholat duha, atau ada sekarang dipaksa pengajian. Ya kalau dipaksa pengajian, dipaksa sholat duha, kalau memang untuk kebaikan dan pertama kita belum terbiasa melakukannya, kadang kalaupun kita belum berniat karena Allah, apa yang kita kerjakan? Lakukan saja. Kecuali yang disuruh yang tidak baik. Misalnya sekarang seluruh warga SAS Pekanbaru wajib sholat duha, kata ketuanya. Siapa yang sholat duha maka akan mendapatkan beras 10 kilo per bulan. Berarti ganjarannya apa? Beras. Siapa yang tidak sholat maka dia tidak akan dapat. Sekarang pemerintah dia memiliki kekuasaan, dia memiliki tanda tangan, dia bisa membuat peraturan. Seluruh karyawan dan instansi yang muslim wajib sholat duha. Padahal sholat duha hukumnya apa Pak Ibu? Hukumnya apa? Sunnah. Tapi tujuannya wajib di sini bukan berarti wajib ditinggalkan berdosa kemudian ditinggalkan berdosa, tapi maksudnya apa? Agar kita terbiasa, agar kita tahu kita ini perlu dengan sholat duha. Gitu. Seluruh instansi karyawan ANS wajib untuk mengikuti pengajian gitu. Wajib di sini apa maksudnya? Harus dia mengikuti agar apa? Agar mendapatkan ilmu. Ibarat HP dicas dia lagi, ibarat baterai HP dicas dia lagi, agar dia mendapatkan ilmu. Kalau ada pertanyaan seperti ini, ya itu tentu di awalnya Ustaz, ambo karena dipaksa aja pergi ke, ya itu bagus. Itu tidak apa-apa. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mungkin lama-lama kita nikmat salat duha ni. Allahumma inna duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka salih. Silakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali 2 kali, dan tidak masalah, tidak apa-apa. Kalau misalnya berarti dia kena pimpinannya 1, 2, 3 boleh. Yang tidak boleh itu apa? Keluar peraturan dan 5 kali sholat duha wajib. Besok dia rupanya berhenti jadi pimpinan. Setelah selesai berhenti jadi pimpinan, kita tidak ada yang menyuruh lagi. Atau ada yang pimpinan yang baru ingin melihatkan membuat peraturan yang baru lagi, lalu kita melihatkan sholat duha kita. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu nampak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kebiasaan-kebiasaan baik inilah terus dikerjakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita dengan melakukan sholat duha ini awalnya terpaksa karena pimpinan, tapi yang kedua kita bisa murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bab tentang
keikhlasan dan menghadirkan niat. Ini dari kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah nanti